Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya Windy bersama rekan saya, Malah, Hajar, Tinta, dan Fitri akan mempresentasikan apa pengertian dan hakikat pengorganisasian, prinsip-prinsip organisasi dan rencana kerja, wewenang dan kekuasaan, serta bagaimana personal dalam sebuah organisasi. Manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas, namun memiliki keterbatasan dalam kemampuannya yang membuat manusia membutuhkan manusia lain. Untuk menunjang segala yang dibutuhkannya sama halnya dengan organisasi, yang merupakan jalinan dari individu-individu yang terstruktur dan sistematis dalam sebuah sistem dan tidak terlepas ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah pengertian dan hakikat dari pengorganisasian. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Yang pertama mengacu pada suatu kelembagaan atau institution, dan arti yang kedua mengacu pada proses pengorganisasian sebagai satu di antara dari fungsi manajemen. Konsep ada dua batasan yang perlu dikemukakan, yakni istilah organizing sebagai kata benda dan organizing pengorganisasian sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, seperti contohnya pada perusahaan, rumah sakit, atau suatu badan pemerintahan. Menurut Profesor Dr. Sondang, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta terikat secara formal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Mala. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi. Prinsip adalah suatu pernyataan dan suatu kebenaran yang pokok. Prinsip dapat lebih fleksibel dalam suatu kondisi. Merupakan suatu pedoman untuk membentuk dan membantu dalam aplikasi manajemen. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama yaitu organisasi dan tujuan. Seperti yang kita tahu, ketika suatu organisasi dibentuk itu karena suatu tujuan tertentu. Yang kedua yaitu esensi organisasi. Esensi itu berhubungan dengan tanggung jawab kepada setiap bidang yang dijabatinya. Ketiga yaitu tanggung jawab dan otoritas. Ketika kita diberi tanggung jawab, maka harus diberi otoritas pula guna memenuhi tanggung jawab tersebut. Yang keempat yaitu spesialisasi untuk efisiensi. Menspesifikasikan tanggung jawab dapat membuatnya lebih efisien. Yang kelima yaitu tentang kendali. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batasan jumlah bawahan yang harus dikelola oleh seorang manajer. Oke, selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai organisasi dan rencana kerja. Organisasi dan rencana kerja merupakan suatu kegiatan yang penting dalam pengembangan sebuah lembaga atau organisasi, karena tidak hanya berorientasi pada kegiatan nirlaba dan kemasyarakatan, namun juga pada laba atau keuntungan juga. Secara umumnya, diartikan sejauh mana suatu organisasi merencanakan pencapaiannya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Contohnya yang pertama seperti menyusun misi organisasi yang menjadi kunci dalam pengembangannya, dan yang kedua menyusun tujuan organisasi, tujuannya memperinci pencapaiannya dalam jangka yang lebih dekat, dan yang terakhir yang ketiga yaitu menentukan sasaran yang lebih memspesifikasikan target pasarannya. Wewenang dan kekuasaan. Wewenang memiliki arti hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jika penggunaan wewenang berperan dengan bijaksana, maka efektivitas dari berjalannya suatu organisasi akan mudah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan individu maupun kelompok. Didasari dari kekuasaan dan pengaruh informalnya serta kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan seorang manajer. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat namun berbeda konsep. Jika kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, maka wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya jauh lebih sempit. Nah, untuk penyusunan personal dalam organisasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan rekrutmen berupa pengambilan keputusan dalam menerima sumber daya manusia dan menempatkan tenaga kerja baru sesuai posisi yang diperlukan. Meliputi analisa jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan penarikan yang dilakukan untuk seleksi personalia. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan
mengikutinya. Keberhasilan manajer dalam mengelola organisasi tergantung pada kemampuannya menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal dalam mengelola organisasi berdasarkan unsur spesialisasi, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja.